Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1106 sampai bab 1110. Pahami, mulai sekarang kita berada dalam bahaya. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba menghentikan mereka, seseorang pada akhirnya akan memasuki Daxia. Suzaku mengerutkan kening. Lagi pula, jika musuh ingin benar-benar menghadapi Ye Junlin, mereka tidak akan pernah mengirim orang yang biasa-biasa saja. Orang yang bisa datang pastilah orang kuat kelas 1. Sehingga beban yang dipikul setiap orang tidaklah mudah. Ye Junlin menghela nafas dan berkata, "Saya tidak ingin menyusahkan terlalu banyak orang tentang masalah ini. Mari kita mobilisasi orang-orang saya sendiri." "Suzaku, periksa tim mana yang sedang istirahat baru-baru ini." Suzaku menunjukkan senyum santai dan berkata, "Laporkan ke Dewa Perang. Pasukan hantu kebetulan telah selesai menyelesaikan misinya. Oke, biarkan pasukan hantu datang, ditambah 18 kavaleri kesengsaraan surgawi sudah cukup," kata Ye Junlin. Pasukan hantu sebenarnya jumlahnya tidak banyak, hanya 50. Itu adalah tim khusus yang dibentuk oleh Ye Junlin. Seperti namanya, mereka seperti hantu, aktif di medan perang. Dia sering membunuh orang yang tidak terlihat dan dapat berperan sebagai seorang pembunuh. Seringkali menusukkan pisaunya ke tempat yang paling kritis di tempat tersebut. Pasukan hantu sangat menakutkan. Kuncinya adalah musuh tidak mengetahui adanya kekuatan seperti itu. Melihatnya berarti kamu akan segera mati. Tidak ada yang tahu tentang pasukan hantu di bawah Dewa Perang Kunlun. Tidak ada yang tahu seperti apa rupa mereka kecuali Ye Junlin. Termasuk King Long dan lainnya, mereka langsung mengikuti perintah Ye Junlin. Meski tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan pasukan hantu. Tapi musuh mengetahui keberadaan tim sekecil itu, dan bisa dikatakan mereka sangat ketakutan. Tidak mungkin aku menjadi sasaran hantu-hantu medan perang hari itu. Dengan pasukan hantu dan 18 kavaleri kesengsaraan surgawi, dan dengan kehadiran pribadinya, tidak ada yang bisa menyentuh Li Ziran. Li Ziran tidak menyangka bahwa sebuah foto bisa membawa kekacauan besar ke dunia. Puluhan ribu organisasi dan kekuatan di luar negeri siap mengambil tindakan. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Kekayaan bersihnya juga meningkat pesat, mencapai ratusan miliar. Perintah hadiah telah dikeluarkan di luar negeri. Ada hadiah ratusan juta karena memberikan informasi spesifik tentang Li Ziran. Jika hadiahnya ratusan miliar, siapapun yang membunuh Ye Junlin akan diberi hadiah 200 miliar emas. Dan jumlah bounty terus meningkat. Saat ini, saya berada di sebuah pulau kecil di suatu tempat di luar negeri. Ini adalah wilayah Haiguo. Haiguo pernah menjadi salah satu dari 18 negara yang ditindas oleh Ye Junlin. Ada helikopter yang diparkir di pulau kecil itu, dan ada kapal pesiar mewah yang mengelilinginya. Ada juga penjaga bersenjata lengkap yang berdiri di pulau itu. Ada puluhan orang yang mendiskusikan masalah di villa pulau tersebut. Di layar lebar ada foto Li Ziran dan Zhou Yingying. Mereka semua adalah Jenderal Ye Junlin yang kalah. 18 negara sebelumnya, sudah hampir 5 tahun sejak Ye Junlin menindasnya. Aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku. Kali ini foto Li Ziran terekspos, paling heboh. Mereka juga yang pertama mengambil tindakan. Kita harus menjadi yang pertama mengambil tindakan. Selama kita membunuh Ye Junlin, rasa malu yang pernah kita miliki akan terhapuskan. Baiklah, selanjutnya kita akan mengirim 30 pembangkit tenaga listrik teratas ke Daxia dan menangkap kedua wanita ini. Tunggu sebentar, apakah hanya 30 yang cukup? Sudah cukup. 30 ahli top yang dipilih kali ini sebanding dengan yang terkuat di peringkat pedang sia besar. 30 orang bergabung. Ditambah kita berada dalam kegelapan. Pasti akan berhasil. Tidak cukup. Saya akan mengirimkan ratusan ahli untuk mengganggu Ye Junlin terlebih dahulu.
dan kemudian 30 orang ini akan mengambil tindakan, sehingga peluang keberhasilan akan jauh lebih besar. Para jenderal Ye Junlin yang kalah semuanya mendiskusikan bagaimana memastikan tingkat keberhasilan. Menangkap Li Ziran dan Zhou Yingning, atau salah satu dari mereka, sudah cukup. Mereka membuat banyak rencana, yang Anda inginkan adalah kesuksesan. Ye Junlin berbeda ketika dia memiliki kelemahan. Jika sebelumnya, mereka tidak akan bisa membuat rencana apapun. Dimanapun Ye Junlin berdiri, tidak ada yang bisa membunuhnya jika dia membiarkan mereka membunuhnya. Tidak hanya 18 negara yang dikalahkan oleh Ye Junlin, banyak kekuatan nasional juga yang mengincar Li Ziran. Misalnya, Kerajaan Wu ditindas oleh Qin Yuan dengan batalion 100 binatang. Kesombongan mereka belum lama ini dikalahkan oleh Qin Yuan di wilayah barat. Setelah mengetahui keberadaan Li Ziran kali ini, mereka punya ide jahat lainnya. Negara Wu suka berperang dan rakyatnya galak. Orang-orang di kerajaan Wu mengagumi seni bela diri. Kerajaan Wu juga memiliki daftar yang disebut daftar Shen Wu, yang mirip dengan daftar pedang Xia besar. Semua orang menganggap master dalam daftar seni bela diri dewa sebagai makhluk seperti dewa. Kali ini, semua master di daftar Shen Wu, yaitu 100 master, semuanya menyelinap ke Jiangbei. Bersiaplah untuk menangkap Li Ziran dan Zhou Yingning hidup-hidup. Wu Guo mencoba yang terbaik untuk menghadapi Ye Junlin kali ini. Semua kartu keluar. Tidak hanya kerajaan Wu, tetapi banyak kekuatan organisasi juga mengirimkan orang untuk menyusup ke Jiangbei. Jadi kali ini ada banyak sekali master yang mengincar Ye Junlin. Banyak sekali yang tak terbayangkan. Bahkan beberapa peretas tentara bayaran pembunuh bergabung untuk mendapatkan hadiah yang tinggi. Singkatnya, situasi berbahaya yang dia hadapi lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Bahkan Ye Junlin sendiri tidak menduganya. Dia meremehkan betapa menakutkannya dia bagi musuh-musuhnya. Begitu dia menunjukkan kelemahannya, musuh akan melakukan serangan balik dan mengincarnya dengan gila-gilaan. Kali ini penargetan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Pihak lain mengincarnya dengan segala cara. Seiring berjalannya waktu, informasi tentang Li Ziran dan Zhou Yingning menjadi semakin jelas. Bahkan pengalaman hidup Ye Junlin pun ketahuan. Segalanya termasuk keluarga Ye telah diketahui. Awalnya mereka ingin menggunakan keluarga Ye untuk melakukan sesuatu. Tapi setelah memahami hubungan antara keluarga Ye dan Ye Junlin, semua orang menyerah. Itu tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak berharga. Di klan Ye di Beijing, Ye Lingtian tampak bingung. Dia baru saja menutup telepon. Dia berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Apakah Ye Junlin begitu terkenal? Ini adalah orang kelima yang bertanya kepada saya tentang identitas Ye Junlin." Yang lain bertanya, "Apa yang terjadi dengan kepala keluarga? Apa yang terjadi pada Ye Junlin?" Ye Lingtian dia juga penuh keraguan. "Saya tidak tahu ada apa. Pasukan keluarga asing yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Ye meminta saya untuk mengkonfirmasi identitas Ye Junlin hari ini. Mereka sudah berlima, dan saya khawatir akan ada lebih banyak lagi dalam waktu dekat. Saya tidak tahu. Apakah menurut Anda Ye Junlin memiliki status khusus?" Ye Lingtian sangat bingung. Bahkan Ye Chen tidak menerima perlakuan seperti ini. Mengapa Ye Junlin mendapat perlakuan seperti itu? Begitu dia selesai berbicara, seseorang datang untuk mengkonfirmasi identitas Ye Junlin lagi. Puluhan orang berturut-turut, semua orang seperti orang gila. Semua orang di luar negeri tahu tentang hubungan antara Ye Junlin dan keluarga Ye. Benar saja, hal-hal baik tidak keluar, dan hal-hal buruk menyebar ribuan mil. Benar saja, identitas Ye Junlin sebagai anak haram telah menyebar, dan sekarang bahkan negara asing pun menertawakan kami, keluarga nomor 1 di Daxia. Semua orang di keluarga Ye menyatakan ketidakpuasannya. Mereka semua mengira reputasi keluarga Ye cukup untuk mengguncang negara dan luar negeri.
Semua oranglah yang mengetahui identitas anak haram Ye Junlin. Saat ini, Ye Lingtian menerima telepon dari luar negeri. Apakah kamu bertaruh dengan Ye Junlin? Pihak lain mau tidak mau bertanya setelah mengkonfirmasi identitasnya. Ye Lingtian menjawab tanpa sadar, ya, apa yang salah? Kamu idiot, beraninya kamu bertaruh dengannya, sekarang banyak orang di luar negeri yang tahu tentang itu. Orang di seberangnya setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Hah, Ye Lingtian tertegun. Mengapa orang ini langsung menyebutnya bodoh setelah mengetahui hubungannya dengan Ye Junlin? Ini adalah bagaimana hal yang sama, niat pria itu sederhana saja. Apakah Anda memarahi Ye Lingtian karena begitu berani bertaruh melawan Kunlun, dewa perang kerajaan Xia besar? Apakah dia gila? Penindasan dewa perang Kunlun terhadap ratusan negara di luar negeri adalah mimpi buruk umum bagi puluhan ribu organisasi keluarga. Ye Lingtian, seorang idiot, sebenarnya bertaruh melawannya. Apa ini kalau bukan kebodohan? Oh, aku mengerti. Yang dia maksud saat memarahiku adalah jika aku memiliki status superior dan berjudi dengan anak haram pengembara. Bukankah ini berarti aku menurunkan statusku? Itu memang perilaku yang sangat bodoh. Apalagi sekarang orang luar negeri ada di seluruh dunia. Mengetahui keberadaan Ye Junlin, di mata semua orang, saya membuat keputusan yang sangat bodoh. Bagaimana Ye Junlin bisa memenuhi syarat? Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang tahu bahwa Ye Junlin telah menguasai rahasianya, jadi dia tidak punya pilihan selain berjudi. Bagaimana dia tahu kalau dia salah paham maksudnya? Di antara Ye Junlin dan dialah yang berstatus paling rendah hati. Jadi begitu, sekarang keluarga Daxia Ye kita ditertawakan oleh negara-negara asing, hanya karena Ye Junlin ini. Dia adalah cacing keluarga Ye kita, cepat atau lambat, keluarga Ye akan dipakukan pada pilar malu. Tidak ada yang tahu tentang seorang jenius seperti Ye Chen. Tapi semua orang tahu tentang rasa malu Ye Junlin. Klan Ye tidak tahu apa yang terjadi di Daxia hari ini. Saya tidak tahu bahwa di luar negeri sedang terjadi hiruk-pikuk. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh dunia telah berubah, dan bahkan situasinya telah mengalami perubahan besar. Semua karena bajingan di mata mereka. Hanya satu orang yang membuat seluruh dunia meledak. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ayah, kudengar Ling Tianlong selanjutnya akan berurusan dengan Ye Junlin. Dia bukan orang baik, haha. Lebih baik biarkan orang lain memberinya pelajaran. Jangan sampai anak itu menjadi terlalu gila." Ye Lingtian tersenyum, benar saja, Ling Tianlong berangkat ke Jiangbei. Bersamanya adalah Jiang Yijun. Kali ini, Jiang Yijun berdandan untuk hadir. Dan dia ingin melihat Ye Junlin dalam penampilannya yang paling cantik. Biarkan dia mengerti apa arti penyesalan. Selanjutnya, Ye Junlin tidak lagi berencana membiarkan Li Ziran dan ibunya keluar. Pasti ada faktor berbahaya saat keluar. Dia selalu berada di sisi mereka untuk merawat mereka. Di sisi lain, datang kabar dari Suzaku bahwa masih banyak master yang menyelinap ke Jiangbei, dan sulit menemukannya. Kini ada ratusan pasang mata yang menatap Ye Junlin dan yang lainnya. Ada bahaya di mana-mana. Suzaku, tidak perlu memasang pertahanan di Jiangbei. Biarkan mereka semua masuk agar kita bisa menangkap mereka semua. Perintah Ye Junlin, yang dia inginkan adalah menakut-nakuti orang-orang ini untuk selamanya. Mereka tidak akan berani melawan jika mereka takut. Selama aku di sini, Daxia adalah area terlarang, apa kamu mengerti? Ye Junlin merasa selama 6 bulan sejak dia diam. Banyak orang yang lupa apa itu rasa sakit. Hanya dalam beberapa jam, ada ribuan pakar dari luar negeri. Sebagian besar dari mereka adalah master yang sebanding dengan Great Xia Sabre ranking. Terutama semua master dari peringkat bela diri suci kerajaan bela diri berkumpul. Mereka sudah lama bersembunyi di sekitar Ye Junlin dan yang lainnya, menunggu waktu yang masuk akal untuk mengambil tindakan. Bandara Jiangbei,
Setelah turun dari pesawat, Ling Tianlong menghela nafas panjang. Kali ini dia datang untuk Ye Junlin. Bagaimanapun, pertunangannya telah putus. Keluarga Ye tidak peduli. Dia tidak lagi khawatir. Ye Junlin selamat dan terluka parah. Inilah tujuannya. Ada beberapa orang di penerbangan yang sama dengan Ling Tianlong dan yang lainnya. Mereka semua mengenakan jaket kulit dan topi, dan tato samar-samar terlihat di wajah mereka. Ketika melewati Ling Tianlong dan kelompoknya, orang-orang ini memandangnya secara khusus. Ada banyak sekali orang asing di Bandara Jiangbei hari ini. Tuan, apakah bandaranya sangat aneh? Pada saat ini, pengawal pribadi Ling Tianlong berbisik. Ada apa? Jiang Yijun dan Ling Tianlong menoleh pada saat bersamaan. Saya menemukan bahwa bandara ini penuh dengan master, rasanya semua orang di sini tidak normal. Kata penjaga itu sambil melihat sekeliling. Ya, saya juga memperhatikan bahwa ada banyak master, banyak dari mereka sepertinya bukan dari Daxia. Selain itu, ini hanya yang bisa kita lihat, rasanya mereka lebih kuat dari kita. Apa yang terjadi? Aktif. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Apakah sesuatu yang serius sedang terjadi? Beberapa penjaga lainnya juga memiliki firasat yang sama. Bandara Jiangbei dikelilingi oleh bahaya dan terdapat banyak ahli. Mayoritas lebih kuat dari mereka, firasat mereka benar. Ye Junlin membiarkan Suzaku melonggarkan batasannya. Begitu banyak master yang datang dengan arogan. Ada 3 kelompok orang dalam penerbangan yang sama dengan Ling Tianlong dan yang lainnya tadi. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak ahli di Bandara Jiangbei? Jiang Yijun bingung, Ling Tianlong juga seorang biksu yang tingginya 2 kaki dan sedang kebingungan. Saya dengar ada sesuatu yang terjadi di luar negeri, tapi tidak ada yang tahu apa itu. Mungkinkah ada hubungannya dengan kejadian ini? Kata seorang penjaga, kalau begitu, itu tidak mungkin ada hubungannya dengan Jiangbei, kan? Menurutku, tidak ada yang istimewa tentang Jiangbei kecuali Ye Junlin. Kalau ada acara besar, harusnya di ibu kota, bagaimana mungkin di tempat lain, tempat kecil? Kata-kata Ling Tianlong penuh dengan penghinaan. Modal tempat mereka berasal memiliki rasa keunggulan bila melihat tempat lain. Khususnya, keduanya berasal dari keluarga kerajaan. Bahkan lebih dingin, sombong dan mulia. Saya merasa tempat ini tidak seharusnya menjadi tempat kecil seperti ini jika sesuatu yang besar terjadi. Ibu kota adalah tempat yang sangat besar. Ada lebih banyak pengetahuan daripada di tempat kecil seperti Jiangbei. Jadi menghadapi Ye Junlin, mereka semua terlihat sombong. Belum lagi klan daun yang lebih kuat, tidak masalah. Ayo langsung ke Ye Junlin. Mata Ling Tianlong menjadi dingin. Baik. Jiang Yijun mengangguk. Dia melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajahnya. Wow, cantik sekali. Saat Jiang Yijun menunjukkan wajah aslinya, seluruh penonton heboh. Banyak orang berkumpul di sekelilingnya untuk menonton dan mengambil foto. Bagaimanapun, Jiang Yijun mengenakan riasan paling indah dan pakaian paling modis dan mulia. Dia terlalu cantik untuk dilihat. Ada temperamen khusus pada dirinya. Itu dibudidayakan dalam keluarga besar sejak kecil. Bahkan bintang pun tidak bisa membandingkannya. Pada kunjungan sebelumnya, Jiang Yijun takut Ye Junlin tidak setuju untuk memutuskan pertunangan karena dia terlalu cantik. Jadi dia sengaja mendandani dirinya seperti Cinderella. Awalnya dia ingin memutuskan pertunangan, tapi Ye Junlin mengatakan dia tidak sebaik istrinya. Dia selalu mengingat kejadian ini. Kali ini, dia datang dengan penampilan terindahnya. Dia menantikan reaksi Ye Junlin saat dia melihatnya lagi. Saat itu, apakah dia masih berani mengatakan bahwa dirinya tidak secantik istrinya? Ye Junlin, aku di sini. Apakah kamu siap? Jiang Yijun mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Di sisi lain, Ye Junlin sedang menemani Li Ziran.
Dia menerima telepon dari Wu Shen, mengatakan seseorang sedang mencarinya. Ye Junlin tercengang, apakah orang-orang ini begitu lugas? Maju terus, tapi Ye Junlin merasa lega saat mendengar bahwa itu adalah Jiang Yijun dan Ling Tianlong. Ternyata itu adalah dua orang idiot ini. Wu Shen memberitahu mereka, saya tidak punya waktu, suruh mereka keluar. Ye Junlin bersiap menghadapi musuh yang kuat, di mana dia bisa punya waktu untuk bermain dengan mereka. Pada saat ini, mereka tidak masuk hitungan, di luar grup Yunting. Ling Tianlong dan yang lainnya masih menunggu dengan cemas. Wu Shen keluar dan berkata dengan dingin, bos saya tidak punya waktu, jadi saya ingin Anda keluar. Apa? Ling Tianlong hampir meledak karena marah. Apa identitas mereka? Kamu Junlin hilang. Tidak ada alasan untuk ini, keluarga Ye melindunginya sebelumnya. Tapi sekarang dia berani menjadi gila, dia tidak menganggap kita serius. Ling Tianlong berkata dengan marah. Jiang Yijun juga tidak menyangka Ye Junlin akan begitu sombong sehingga dia bahkan tidak melihatnya. Cepat kembali dan beritahu Ye Junlin. Jika dia tidak melihat kita, aku sendiri yang akan mendapat masalah. Ancam Ling Tianlong, kalian harus segera pergi. Aku, kakak Ye, baru-baru ini sibuk dengan hal-hal lain dan tidak punya waktu untuk memperhatikan kalian, anak-anak kecil. Wu Shen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia masih tahu bahwa Ye Junlin sedang sibuk dengan sesuatu yang besar akhir-akhir ini. Tidak ada siapa-siapa. Ling Tianlong dan Jiang Yijun menunjuk hidung mereka. Akankah nona muda dari keluarga kerajaan mereka yang bermartabat bukan siapa-siapa? Apa Anda sedang bercanda? Namun dibandingkan dengan ratusan negara di luar negeri yang dihadapi Ye Junlin, mereka bukanlah siapa-siapa. Baiklah, Ye Junlin, jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan didenda dengan anggur. Jiang Yijun juga memiliki wajah yang dingin. Pertama kali dia datang, dia tidak disukai oleh Ye Junlin. Kali ini saya berdandan untuk hadir, tetapi ditolak. Tidak, aku harus membiarkan Ye Junlin melihatku. Mata Jiang Yijun berbinar. Dia ingin berdiri di depan Li Ziran dan membiarkan Ye Junlin membandingkannya dengan hati-hati dan membiarkan dia mengatakan bahwa dia lebih baik daripada Li Ziran. Saat ini, malam tiba. Jiang Bei diselimuti kegelapan. Ini juga menandakan bahaya yang akan datang. Orang-orang terkuat yang dikirim oleh 18 kerajaan termasuk kerajaan Wu dan kerajaan Hai berkumpul bersama, serta beberapa negara luar negeri lainnya, serta organisasi tentara bayaran, organisasi pembunuh, kekuatan dari dunia gelap di barat, dan bahkan master dari konglomerat internasional, datang bersama. Awalnya, setiap kekuatan ingin memimpin, menjadi yang pertama menangkap Li Ziran atau Zhou Yingying, dan menjadi terkenal di dunia. Namun menurut intelijen, Ye Junlin telah menemani mereka berdua dan tidak ada peluang sama sekali. Dan semua orang mengetahuinya, Ye Junlin harus menyadari tindakan mereka, dan telah mengambil tindakan pencegahan yang ketat. Jika sebelumnya, semua orang pasti tidak memiliki kesempatan. Namun kali ini, Ye Junlin memiliki dua kelemahan. Semua orang bisa mencobanya, jadi semua orang berhenti menyerang sendirian dan mengumpulkan orang sebanyak mungkin. Tingkatkan kekuatan Anda dan serang secara langsung. Yang terbaik adalah memisahkan Ye Junlin dan kemudian menyerang Li Ziran atau Zhou Yingying. Konsekuensi dari ini sudah jelas. Kami akan menderita banyak korban. Dewa Perang Daxia Kunlun terlalu kuat. Kami khawatir lebih dari separuh dari mereka akan tertinggal di sini. Tapi, perintah yang kami terima adalah melakukan apa pun dibutuhkan, karena semua orang bertekad mati karena kebencian mereka pada Ye Junlin. Hah, apa yang terjadi? Segera sekelompok orang muncul di hadapan semua orang. Itu adalah Ling Tianlong dan Jiang Yijun. Hah, sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan tingkat kemenangan kita jauh lebih tinggi, bersambung.